Pernah ngebayangin gak jika simbol ini tidak ada? Mungkin semua kemajuan di dunia ini gak bakal pernah ada. Dan yang lebih parahnya, mungkin kita akan terjebak dan tidak tahu arah. Semua cuma dari simbol ini. Satu simbol yang penting, yang mampu melahirkan ilmu-ilmu yang kita kenal sekarang. Dan mengantarkan kita manusia, nasibnya begitu berbeda dengan spesies lain yang pernah hidup sebelumnya. Di saat kita sibuk dengan ilmu-ilmu yang ada sekarang, hanya sedikit dari kita yang belajar dan merasai simbol penting ini. Oleh karena itu, siap-siap kita akan berangkat dalam pertualangan ke tempat dari mana ilmu pengetahuan berasal. Sebuah ilmu yang menjadi induk dari segala ilmu. Ini dia, filsafat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Canisa Jahra dari kelas PGSDB 2023 dengan NIM 12311111023. Nah, di video kali ini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Apik Gandamana SPD MPD. Kali ini saya akan membahas tentang aliran filsafat pendidikan. Nah, untuk lebih lanjut, simak video berikutnya. Filsafat itu singkatnya adalah ilmu tentang cara berpikir. Seperti yang kita ketahui bahwa filsafat tidak hanya memiliki satu atau dua aliran saja, namun filsafat juga memiliki berbagai macam aliran. Nah, aliran-aliran ini muncul karena adanya perbedaan cara manusia memandang dunia. Mungkin dalam memandang hal yang sama, aku dan kamu juga memiliki sudut pandang yang berbeda. Kayak gitu ya teman-teman. Lalu, apa sih hubungannya filsafat dengan pendidikan? Nah, hubungan filsafat dengan pendidikan itu sangatlah erat, sebab ia menjadi dasar, arah, dan pedoman suatu sistem pendidikan. Nah, banyak aliran-aliran filsafat pendidikan yang mewarnai praktek pelaksanaan pendidikan, baik yang dicetuskan oleh tokoh-tokoh dari dunia barat maupun dari tokoh-tokoh dunia timur. Nah, saya pernah mempelajari contoh aliran filsafat pendidikan yang dicetuskan dari tokoh dunia barat. Seperti contohnya itu ada aliran filsafat pendidikan idealisme, aliran filsafat pendidikan pragmatisme, dan aliran filsafat pendidikan eksistensialisme. Nah, ada juga tokoh filsafat pendidikan yang muncul dari dunia timur yang cukup terkenal, khususnya di Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini di video kali ini saya akan membahas tentang apa sih aliran filsafat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, bagaimana prinsipnya, perbandingannya dengan aliran filsafat dari tokoh-tokoh dunia barat, dan apakah masih relevan di pendidikan saat ini. Oke teman-teman, cek videonya. Perbandingan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dengan aliran filsafat idealisme, pragmatisme, dan eksistensialisme. Plato adalah tokoh aliran idealisme yang pertama kali. Aliran filsafat pendidikan idealisme adalah aliran yang berpaham bahwa pengetahuan dan kebenaran tertinggi adalah ide atau akal pemikiran manusia, sehingga sesuatu itu dapat terwujud atas pemikiran manusia. Dalam konteks pendidikan, idealisme merupakan suatu aliran yang berkontribusi besar terhadap kemajuan pendidikan. Selanjutnya ialah aliran filsafat pendidikan pragmatisme. Carles merupakan pelopor pemikiran pragmatisme. Dia adalah seorang filsuf Amerika. Tokoh yang berpengaruh dalam pemikiran pragmatisme antara lain adalah William dan John Dewey. Pragmatisme menekankan pengalaman sebagai dasar pendidikan. Pragmatisme juga beranggapan bahwa yang benar itu adalah yang mempunyai konsekuensi praktis atau bisa diaplikasikan, sedangkan yang tidak bisa diaplikasikan dalam pandangan pragmatisme merupakan hal yang tidak benar. Selanjutnya yaitu aliran filsafat pendidikan eksistensialisme dengan tokoh Kierkegaard, Fyodor Friedrich, dan Jean Paul. Fokus dari aliran filsafat pendidikan eksistensialisme adalah kebebasan manusia. Dalam upaya menekankan subjektivitas individu,
Guru eksistensialisme harus mampu menumbuhkan rasa kesadaran diri dan tanggung jawab siswa untuk pembuatan pilihan pribadi yang signifikan. Hanya siswalah yang mampu menghasilkan definisi dirinya. Selanjutnya ialah filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Indonesia, pendiri Taman Siswa, pelopor pendidikan Indonesia, pahlawan revolusi kemerdekaan. Ia adalah Raden Mas Suwardi Soedjarningrat. Menurut Ki Hajar Dewantara, hakikat pendidikan adalah usaha memasukkan nilai-nilai budaya ke dalam diri anak, sehingga membentuknya menjadi manusia yang utuh, baik jiwa dan rohaninya. Filsafat pendidikan ini dikenal dengan filsafat pendidikan Among, yang di dalamnya merupakan kemampuan dasar anak dalam mengatasi masalah yang mereka alami dengan memberikan kebebasan berpikir yang luas. Dalam perumusan filsafatnya, Ki Hajar Dewantara menggunakan kebudayaan asli Indonesia. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang memerdekakan, dengan tujuannya adalah kemerdekaan. Slogan pendidikan Ki Hajar Dewantara yang memerdekakan sebagai tokoh paling termasyhur dalam sejarah pendidikan Indonesia meninggalkan warisan sebuah konsep, yakni pendidikan yang memerdekakan. Konsep ini termaktub dalam 3 semboyan dalam bahasa Jawa. Semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sung Tolodo, di depan memberikan contoh. Sebagai pendidik adalah orang yang lebih berpengetahuan dan berpengalaman, hendaknya mampu memberikan contoh yang baik atau dapat dijadikan sebagai sentral figur bagi siswa. Yang kedua, Ingma Dia Mangunkarso, di tengah memberi semangat. Pamong atau pendidik sebagai pemimpin hendaknya mampu menumbuh kembangkan minat, hasrat dan kemauan anak didik untuk dapat kreatif dan berkarya guna mengabdikan diri kepada cita-cita yang luhur dan ideal. Dan yang ketiga, Tuturi Handayani, di belakang memberikan dorongan. Berdasarkan cinta dan kasih sayang yang bebas dari pamrih dan jauh dari sifat autoritatif, posesif, protektif, dan permisif yang sewenang-wenang. Sedangkan Handayani berarti memberikan kebebasan, kesempatan dengan perhatian dan bimbingan yang memungkinkan anak didik atas inisiatif sendiri dan pengalaman sendiri supaya mereka berkembang menurut garis kodrat pribadinya. Kelebihan teori menurut Ki Hajar Dewantara: menekankan pendidikan budi pekerti atau karakter pada diri anak, menekankan pada pengembangan berbagai kemampuan dan potensi anak, menekankan kasih sayang dan lebih bersifat humanis religius, menekankan jiwa nasionalisme pada anak-anak, menekankan padan pentingnya pendidikan keluarga. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, apakah sistem pendidikan Ki Hajar Dewantara masih relevan pada sistem pendidikan Indonesia? Pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara relevan pendidikan saat ini. Seperti tujuan pembelajaran, yaitu sama-sama mengarahkan tujuan pendidikan dalam 4 dimensi, yaitu tujuan jasmani, akal, rohani, dan sosial. Peran pendidik menurut Ki Hajar Dewantara sebagai fasilitator dan motivator. Hakikat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah memasukkan kebudayaan ke dalam diri anak dan memasukkan anak ke dalam kebudayaan supaya anak menjadi makhluk yang insani. Baiklah, sekian pembahasan materi tentang aliran filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya Chanisa Ajahra memohon maaf apabila ada perkataan dan pernyataan yang kurang tepat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.